Halo Ngominers, apa kabar? Kembali kita berjumpa di Ngomin Tepuk Tangan dulu. Oke, gini. Sebelum kita mulai aku mau minta maaf dulu karena aku nggak bisa live hari ini. Kondisiku masih ternyata ngedrop lagi, Pak. Wih, gila. Eee, Flu-nya itu sudah berapa ya? Udah 5 hari apa 4 hari udah sembuh, tapi ngedropnya ini lagi lemes, lagi seger, lagi lemes. Aduh, suruh maaf banget. Mungkin besok deh aku bisa ini kan. Tapi kan kemarin aku udah bilang kalau misalnya hari ini live aku siang pasti udah kasih notif. Nah, karena aku udah ngerasa nggak bisa ya makanya aku nggak kasih notif. Ya at least kita bikin konten. Karena konten kali ini aku mau bahas pertandingan kemarin, pertandingan pre-season. Mungkin pertandingan pre-season pertama kita lah, kalau Club World Cup itu kan bukan pre-season hitungannya. Kemudian tentunya beberapa update tentang transfer. Oke, pertama, nah ternyata beberapa pemain yang masuk daftar jual Inter itu bukan cuma Aslani, bukan cuma siapa, Bisek, tapi ada juga Jeng Zielinski. Nah, terus terang kalau Zielinski sih aku nggak terlalu heran dia masuk daftar jual. Walaupun aku ngerasa sepertinya dia itu masih bisa menunjukkan suatu hal yang lebih baik lagi dibandingkan musim lalu. Masalahnya dari pihak Inter adalah begini, gajinya itu gaji Zielinski itu terhitung besar di Inter, yaitu 4,5 juta. Kalau mungkin bagi klub Inggris ini nggak seberapa, tapi untuk klub Italia ini besar banget. 4,5 juta dengan kontribusi yang tidak maksimal. Sebenarnya kan dia diplot di musim lalu itu dia sudah bisa menggeser Mkhitaryan. Makanya aku selalu bilang idealnya trio gelandang kita yang di tengah itu adalah Hakan, Barella, Zielinski. Tapi ternyata Zielinski gagal perform. Bagiku bisa dibilang, ya aku nggak bilang dia jelek ya. Cuman dengan hype-nya, bagaimana penampilan dia di Napoli di 2 musim sebelumnya itu, waduh ini jauh banget. Walaupun ya kita bisa memahami ini kan karena cedera dia itu nggak pernah benar-benar sembuh gitu loh. Paling baikan, cedera lagi. So dia itu nggak pernah bermain dengan 100% kemampuannya lah, kayak kalau di Dragon Ball itu masih ada handicap-nya gitu. Tapi kita lihat saja, Inter sih enggak mematok harus laku, enggak. Tapi ya mempertimbangkan. Kalau Bisek aku udah bahas bahwa tawaran dari Crystal Palace itu sudah ada 32 juta, tapi Inter yang masih belum legowo ngelepas Bisek. Padahal belinya cuma berapa? 7 juta ya. 7 juta pakai cicil 3 kali. Tapi aku terus terang Bisek bagiku aku tetap yakin bahwa dia akan jadi gelandang hebat. Gelandang yang sekelas dengan Rudiger. Umur dia kalau nggak salah sekarang 24 tahun. Mungkin dalam 2 tahun lagi aku ngelihat dia bisa jadi jadi back berkelas lah gitu. Kalau aku nggak terlalu ngebet pingin ngejual Bisek kalau memang apa ya, manajemen menganggap wah ini sebaiknya nggak dijual, ya udah nggak usah dijual gitu. Nah, ngomong-ngomong ini salah satu yang menarik yang kemarin nih, Ange Yohan Boni mencetak 1 gol dan menyebabkan 1 penalti. Dia menggiring bola dari lapangan tengah solo run sampai akhirnya harus diganjal di dalam kotak penalti, kemudian bisa dikonversi menjadi gol oleh siapa ya? Aslani. Jadi menurutku sebuah penampilan debut yang cukup menarik, bisa dikatakan mungkin the next Thuram gitu. Thuram sendiri kemarin tampil cukup bagus tapi memang kelihatan belum maksimal karena kan baru habis liburan, dia baru habis cedera ya. Tapi sentuhan-sentuhan dia, dribble-dribble itu sudah mulai kelihatan. Wah ini kayaknya kalau dia bisa fit 100% ini bakalan kembali nih Thuram yang kita tahu gitu, Bro. Nah, tanpa banyak berbasa-basi, langsung saja kita bahas soal drama. Drama Ademola Lookman. Ini aku akan intisarikan aja ya, karena mungkin ada beberapa kawan yang sudah tahu, tapi aku gak akan quote ininya lengkapnya. Intinya begini, Lookman secara publik mengadres isu tentang dia yang ingin pindah ke Inter. Banyak fans Atalanta yang sudah menggelar spanduk yang wah tidak menghargai klub bla bla bla. Ya intinya menyalahkan Lookman lah. Yang mana menurutku ini sangat wajar, sangat normatif aja dalam situasi seperti ini.
Tapi kemudian yang terjadi adalah Lukman membuat postingan secara publik menyerang Atalanta. Ya intinya panjang sekali, tapi isinya sekali lagi ya normatif aja, minta maaf pada fans bahwa keadaannya menjadi seperti ini. Tapi kemudian dia menekankan bahwa selama saya berseragam Atalanta saya selalu memberikan yang terbaik. Nah masalahnya adalah begini, Atalanta sudah 2 kali menghalangi kepergian Lukman. Pertama ketika musim lalu Lukman itu mau ke PSG, itu dicegah juga oleh Atalanta. Kemudian sekarang ke Inter. Nah Lukman mengklaim bahwa Atalanta sudah berjanji akan intinya mempermudahlah jalan Lukman keluar kalau dia memang ingin keluar. Sama seperti Inter Milan terhadap Hakan. Makanya Inter kan langsung Hakan, kamu gimana? Kamu pengen keluar apa enggak? Ternyata Hakan bilang enggak, aku ngikut keinginan manajemen aja. Sekarang pada kasus Lukman itu beda. Ini aku banyak baca berita ya dari Sazzaroni kemudian dan sebagainya juga yang mengomentar. Jadi intinya adalah begini. Aku sekarang yakin 100% bahwa janji yang diutarakan oleh Atalanta kepada Lukman itu memang beneran ada. Masalahnya adalah sekarang mungkin Lukman enggak awas, ternyata ada kecil-kecil tulisannya syarat dan ketentuan berlaku. Nah, apa syarat ini waktu itu enggak diomongin karena kalau yang aku simpulkan situasinya adalah Lukman itu udah kesel sama Atalanta ketika dia mau pindah ke PSG ternyata enggak dikasih. Nah, waktu itu Atalanta ya udah gini aja, kamu bertahan 1 musim lagi, musim depan kalau ada yang mau jual kamu dengan harga fair kami akan lepaskan gitu. Oke, Lukman mau. Nah, masalahnya sekarang muncullah syarat dan ketentuan berlaku itu. Apa? Ternyata Atalanta berkeberatan menjual Lukman ke kompetitor langsung. Dalam hal ini Inter. Gila, Atalanta sudah menganggap dirinya itu ada di level yang sama dengan Inter. Yang menarik adalah begini, musim lalu hal yang mirip juga terjadi yaitu pada saga kepindahan Koopmeiners ke Juventus. Itu dihalang-halangi juga sebelum akhirnya ya 50 juta kalau nggak salah. Akhirnya deal. Nah sekarang sama Atalanta. Masalahnya adalah dari pihak Atalanta mereka merasa kesal lah dengan Lukman karena wah hal begini kok diungkap ke ruang publik gitu. Tapi ya aku sih nggak nyalahin Lukman. Sekarang kan bagiku masalahnya simpel aja. Beneran nggak janji gitu sama Lukman? Nah ternyata kan beneran. Tapi kemudian Atalanta berkilah bahwa ya kami memang akan menjual kamu tapi sesuai dengan keinginan kami. Sesuai dengan keinginan maksudnya apa ya? Sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah syarat ini adalah satu harga. Masalah harga kan sudah terungkap kemarin. Marotta nanya, ya udah kami kasih tawaran harga segini kamu nolak, maunya berapa? Itu tidak dijawab sama Atalanta. Yang kedua adalah mereka nggak mau menjual ke kompetitor langsung, maunya keluar klub Italia. Kalau keluar klub Italia katanya ya 40 juta aja tak jual gitu. Nah, Lukman ngotot bahwa sebelum ketika mereka bilang ini nggak ada itu soal harus keluar klub Italia begitu. Sedangkan Lukman sekarang sudah bilang bahwa dia hanya menginginkan Inter. Nah kalau kawan-kawan gimana menilai situasi ini ya? Ini terlepas kita adalah fans Inter ya. Aku menganggap ya ini Atalantanya yang ngek-ngok ini. Kayak ibaratnya ada istilah mereka itu kicking the can out of the road. Artinya adalah gini, can itu kan kayak kaleng di perjalanan, di jalan itu ada kaleng. Nah ini menghalangi jalan, yaudah ditendang aja, kan itu ke pinggir dia. Jadi masalahnya itu tidak benar-benar hilang, cuman ya at least sementara kita bisa jalan. Bisa jadi ketika kalengnya itu ditendang ternyata jatuhnya itu ke depan. Jadi seiring kita berjalan kita akan ketemu kaleng lagi atau kita akan ketemu masalah itu lagi gitu. Nah inilah kemudian waktu itu mungkin ngomongin ya udah biar diem aja, biar happy aja dia, ya udah
tak kasih janji gitu. Nah ini kemudian dikritik dengan tajam oleh Sassaroni. Ada proverb yang mengatakan, nah ini bagus proverbnya. Promise made at sea must be kept on land. Artinya adalah janji yang dibuat di lautan itu di darat pun harus dihormati. Sehingga aku cenderung setuju. Ketika kemudian ada syarat dan ketentuan berlaku harus keluar klub Italia lah, nggak boleh ke klub kompetitor lah. Menurutku ini nggak make sense, nggak apa ya, ngadi-ngadi. Nah istilahnya ngadi-ngadi. Soalnya aku yakin kalau mereka misalnya Como yang mau beli si Lukman 40 juta pasti dilepas, tapi baru Inter yang mau beli nggak dikasih. Mungkin mereka pingin Scudetto. Iya sah-sah aja menurutku, bukan sah-sah saja. Menurutku ini logik atau make sense bahwa mereka sama kayak Inter kan nggak mau memperkuat Juventus, nggak mau memperkuat Milan. Tapi kalau memang udah ada kayak gitu kenapa berjanji? Kecuali dalam janji sebelumnya itu diperjelas bahwa ya kami akan jual kamu tapi harus keluar Italia, atau kami akan jual kamu kecuali ke Inter dan Juventus dan Milan, kayak gitu misalnya. Masalah ini nggak ada. Syarat dan ketentuan ini baru muncul kemudian. Makanya Lukman kesel banget. Itu sekarang dia udah hapus semua ininya. Postingan-postingan yang terkait dengan Atalanta, dia pakai seragam Atalanta, tulisan di bio-nya bahwa pemain footballer of Atalanta, dia udah hapus itu. So kalau aku ya sebenarnya begini. Situasinya sudah parah kayak gini. Kalau Inter mau licik bisa aja. Inter kan sudah nawar 47 juta total kan, 42 tambah 3 sorry 45 kan. Turunin aja lagi jadikan 35 juta udah. Karena ya udah 35 mau ambil, kalau enggak ya enggak, terserah gitu. Salah sendiri kenapa jual mahal. Karena situasi mereka itu kan udah chaos. Kemarin kan aku pas live itu complete chaos ini. Pemain yang sudah tidak betah itu akan bikin kacau ruang ganti, dia akan ngompor-ngomporin temen-temennya. Pokoknya harusnya dia lari, dia nggak mau lari, nembak awag-awagan sorry, asal-asalan, ngumpan asal-asalan juga, bilangnya masih sakit, pura-pura cedera. Banyak sekali hal yang bisa dilakukan oleh sang pemain untuk mensabotase. Jadi dalam hal ini posisi Atalanta itu sudah terjepit. Mereka mau nggak mau harus ngejual Lukman. Dan dengan Lukman secara publik mengeluarkan atau mengajukan transfer request, ini Inter sudah ada di atas angin sebenarnya. Ya udah kembalikan aja ke 40 juta sudah. Janganlah 35 juta nanti kelihatan terlalu licik kan. Ya udah kembalikan 40 juta. Mau nggak mau mereka harus terima. Kalau nggak ya udah silakan pakai itu pemain. Musim depan nanti saya coba tawar lagi, atau jangan nunggu musim depan. Nanti musim dingin aja, transfer musim dingin di Desember itu. So bagiku ini situasi yang menguntungkan Inter. Bagiku itu. Menurutku ini kan masih sampai 21 Agustus. Kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah 2 sampai 21 Agustus jendela transfer itu. Inter udah nggak usah ini. Apa ya, nggak usah terlalu ngebet kayak kita mau belanja di pasar. Oh ya kalau kasih segini, kalau nggak ya udah pergi aja. Nggak usah, wih saya mau ini banget. Dah. Sekarang seperti yang aku bilang, Inter harus mengalihkan perhatian itu ke center back. Terakhir aku baca tadi ada beritanya apa ya, Inter hanya akan membeli center back kalau bisa ngejual pemain bertahan lainnya, yaitu Darmian itu kan sekarang musim terakhirnya. Darmian, De Vrij, Acerbi itu musim terakhirnya. Kalau nggak De Vrij kalau nggak salah, enggak kayaknya udah dua ketiganya itu musim terakhir. Masalahnya bukan di apa ya, bukan di Inter pingin dapat duit dari pemain ini, tapi Inter ingin supaya nggak ada terlalu banyak back gitu. Karena Dumfries sekarang sudah punya kompetitor yaitu Luis Enrique. Jadi ya kalau dulu Darmian itu kan sebagai wingback, dia sekarang Darmian udah nggak punya peran yang jelas. Jadi center back juga sudah kelihatan, bahkan di pertandingan kemarin lawan U23 kelihatan banget, aduh lambat nggak bisa lari. Nah so ya dengan tidak mengurangi rasa hormat mungkin ya sebaiknya Darmian dilepas aja gitu. Kalau Mkhitaryan sebagai cadangan aku ngeliat dia adalah pemain yang istimewa. Masih standar yang dia peragakan itu masih sesuai dengan standar permainan Inter gitu.
gitu Bro. Oke, itu soal drama Lukman ya. Gimana nantinya sorry, gimana kelanjutannya kita akan pantau bersama-sama. Nah sekarang aku mau bahas kemarin. Seperti yang kalian lihat, ya apa yang aku bilang selama ini bahwa kita kalau ngelihat pertandingan sepak bola karena kita ngelihatnya dari atas itu jelas banget. Wah kenapa nggak ngumpan ke sini? Kenapa nggak ngumpan ke situ? Wah kenapa? Pokoknya jalur operan itu terlihat dengan jelas. Tapi kemarin ketika kameranya itu agak rendah dikit, mulai terlihat kesulitannya. Ini jaraknya berapa sih? Ini ada orang ini bisa nggak tembus kalau kita misalnya kasih umpan lambung kayak gitu. Itulah bayangkan kemudian ketika ada di sudut pandang pemain yang mana mereka di eye level kan, itu akan jauh lebih sulit lagi. Jadi jangan terlalu cepat menghakimi, wah pemain ini jelek sekali umpan harusnya ke sini dia nggak umpan gitu. Tapi ya boleh-boleh aja sih, namanya kita kan nggak seru kalau tugas kita itu salah satu tugas penonton itu adalah menghakimi pemain. Menghakimi pemain, menghakimi pelatih, menghakimi presiden. Kayak gitu cuma ya sekedar ini aja lah. Seperti itu kelihatan kalau kita memandangnya itu tidak dari elevasi sudut yang tinggi gitu Bro. Nah yang menarik adalah ini konsep yang mirip dengan apa yang dilakukan Kivu di Club World Cup, yaitu dalam satu pertandingan dia menampilkan dua gaya permainan yaitu 3-5-2 dan 3-4-2-1. Dan terus terang saja di babak pertama dia pakai 3-5-2 dengan Aslani di tengah, kemudian Mkhitaryan berdua dengan Sucic kan. Inter mencetak 4 gol di babak pertama. Tapi satu kan own goal. So anggaplah Inter mencetak 3 gol kan ya. Tapi Inter kebobolan 2 gol. Dan aku ngelihat ini masih kayak nanggung banget, masih kayak Inzaghi tapi kayak udah berusaha lepas tapi rasa Inzaghinya masih kental. Kemudian di babak kedua di switch total. Inilah kita melihat yang 3-4-2-1 yang digadang-gadang akan menjadi formasi Inter di musim depan. Barella berduet dengan Hakan, kemudian Luis Enrique di kanan, di kiri itu siapa ya? Di Marco, kok lupa aku. Kemudian di ujung tombak itu ada Pio Esposito, di belakangnya itu ada Thuram dan Zaleski. Kemudian siapa lagi ya di belakang? Pavard. Kemudian di tengah itu Acerbi, babak kedua ini aku bilang. Kemudian di kiri itu Palacios. Inter tidak kebobolan di babak kedua. Inter mencetak 3 gol, tidak kebobolan sama sekali. Dan yang menarik adalah Inter tampil jauh lebih dinamis, lebih energik. Tapi kalau energiknya ini ya, aku melihat ini karena peran Barella dan Hakan. Dua-duanya kan gelandang yang, apalagi Barella kan gelandang yang sangat fisik, sangat energik sekali. Hakan juga bukan tipe pemain yang kayak Aslani yang suka ya mengulur-ngulur waktu, tempo, back pass gitu. Kalau di babak pertama kelihatan banget back pass, cik mentok back pass. Tapi di babak kedua wah pas dan kalau melihat dari komentar-komentar kawan-kawan kemarin itu kayaknya banyak yang lebih suka gaya main Inter di babak kedua. Aku juga sama. Nah, 3-4-2-1 ini tentunya akan menghadirkan suatu hal yang menarik, tapi tentunya ada suatu masalah juga karena aku ngelihat Aslani tidak punya tempat di 3-4-2-1 ini. Kemarin aku ngelihat duet Barella dan Hakan itu sangat dinamis. Mereka karena sudah berapa ya? Udah ini musim keempat mereka main bersama-sama, kelihatan sangat saling mengerti satu sama lain. Ketika Hakan itu ngelipir ke sana kemari, Barella stay di sana menjaga merekatkan lini tengah. Kemudian atau kadang-kadang ketika Barella seperti biasa dia kan Barella kan suka dia melebar ke sayap, Hakan ajak dia di sana menjaga. Kemudian ada Luis Enrique juga yang sesekali melipir ke dalam, inverted lah istilahnya. Nah aku ngelihat 3-0 atau 3 gol tanpa kebobolan ini suatu pertanda yang bagus, dari gaya permainan dan juga dari hasil. Ibaratnya babak pertama kita 4-2, satu itu adalah own goal. Kalau dalam friendship kita harus lebih ini sih menurutku ya, dalam hal-hal tertentu lebih kritis. Ibaratnya anggap aja kita cuma nyetak 3 gol tapi kita kebobolan 2 gol. Kemudian di babak kedua kita nyetak 3 gol tanpa kebobolan sama sekali. Jelas dari segi hasil ini jauh lebih baik, walaupun di sisi lain kita harus ini juga pertimbangkan faktor lain bahwa babak kedua itu kan Inter benar-benar completely ganti pemain kan. Sedangkan Inter
U23 kan enggak. Kan mereka tidak punya kedalaman squad yang sebagus Inter senior. Jadi ya 3-0 ini tidak serta-merta berarti bahwa wah 3-4-2-1 sudah jelas lebih bagus. Ya belum tentu juga gitu. Ngomong-ngomong sebelum aku akhiri aku mau bilang lagi-lagi Lautaro menunjukkan bakatnya dalam hal membuang peluang. Sampai kemarin wah Lautaro itu bukan pemain kelas dunia. Siapa itu Orisean ya yang bukan kelas pemain dunia, 10 peluang baru 1 gol. Ya mau tidak mau, suka tidak suka itulah kapten kita. Yang jelas aku cuma mau bilang bahwa terbukti setiap musim dia mencetak lebih dari 20 gol. Saat ini tidak ada pemain Serie A yang bisa menyamai rekor Lautaro. At least dalam berapa ya, dalam 5 tahun terakhir. Ya lihat aja siapa striker Serie A yang dalam 5 tahun terakhir setiap musim nyetak 20 gol lebih. Seingatku sih gak ada. Kalau aku salah aku malu ini. Nah, semoga gak salah. Soalnya Vlahovic kan 14 gol. Osimhen kan musim lalu dia gak main di Serie A. Terus sebelumnya juga gak terlalu banyak kan dia karena banyak cedera kan. Cuma pas Scudetto aja dia nyetak gol banyak. Siapa lagi gak ada di Serie A. Oke, itu dulu guys. Sekali lagi aku minta maaf terutama buat Om Bij bahwa aku belum bisa live karena masih agak ngedrop ini. Besok aku akan gini deh, aku akan kecuali aku lemes banget maka aku akan live besok malam kita ngalor ngidul. Semoga besok kejelasan soal Ademola Lookman ini sudah ada ya, biar ada bahan kita gunjingkan nanti pada saat live ngalor ngidul. Oke, ciao guys ya, sampai jumpa, ciao.